Nah, jika kita amati, gua ini memang tidak terlalu dalam, tapi cukup untuk berteduh orang-orang yang melakukan mungkin bisa disebut bertapa atau disebut menyendiri ya. Nah, kalau orang Jawa lebih identik ke bertapa atau bersemedi atau melakukan ritual atau berpuasa di tempat ini. Nah, di Gua Wejangan yang satunya ini, nah ini Gua Wejangan ini juga bekas ada orang ya, yang ini bisa kita lihat ada suatu kain atau plastik yang digunakan untuk alas duduk, sehingga kemungkinan tempat ini juga masih sering dihuni oleh beberapa orang yang mengetahui lokasi ini. Jadi inilah situasi dan kondisi di Gua Wejangan kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah kali ini kami melanjutkan perjalanan untuk mengeksplor ke situs keempat ya, situs yang Semar yang berada di pos 4 jalur pendakian via Purwosari. Nah, perjalanan kami kali ini cukup terjang, cukup ekstrim ya, banyak sekali jalan-jalan yang sangat curam, sangat tinggi, sehingga sangat menguras tenaga kami. Perjalanan dari pos 3 sampai ke pos 4 nanti kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Bahkan untuk kami ini yang memiliki badan cukup besar atau berat badan yang berlebih, ini bisa lebih ya, bisa kami tempuh 1,5 jam, dan tidak jarang beberapa langkah kemudian kami beristirahat untuk menenangkan nafas kami agar normal, dan juga merenggangkan otot-otot di kaki, karena memang jalur yang ekstrim yang cukup naik ini menjadikan otot-otot kaki kami menjadi cepat lelah, cepat nyeri, sehingga kami banyak sekali melakukan istirahat pada saat perjalanan menuju ke pos 4 ini. Suaranya apa nih, Mas? Monyet ngireng Nah, di tengah jalan kita menemui satu tumpukan watu lagi yang ditumpuk oleh mungkin seseorang ya, yang dulu, padahal saya pernah ke lokasi ini, dulunya ini tidak ada ya. Dulunya tumpukan batu ini yang saat ini dibakari dupa, diberikan bunga, dulunya itu tidak ada ya. Tapi sekarang entah diada-ada ya, sekarang diada-ada. Dan di arah kanan ini ada satu goa yang bernama Gua Wejangan. Gua ini memang tak banyak orang yang tahu, karena gua ini cukup jauh dari jalur pendakian ini.
sehingga tak banyak orang yang mengetahui Gua Wejangan. Nah, oleh sebab itu kami akan coba eksplor gua tersebut. Oke, ikuti kami untuk mengeksplor gua tersebut. Jarak dari jalur utama ke Gua Wejangan ini sebenarnya tidak terlalu jauh, kurang lebih 200 atau 300 meter. Namun karena memang jalan ini buntu, tidak ada jalur atau akses ke tempat lain, sehingga memang tidak banyak yang mengunjungi lokasi ini. Nah, kurang lebih seperti ini gua yang pertama ya. Ini gua yang pertama, sedangkan Gua Wejangannya ada di sebelah satunya setelah gua ini. Nah, jika kita amati, gua ini memang tidak terlalu dalam, tapi cukup untuk berteduh orang-orang yang melakukan mungkin bisa disebut bertapa atau disebut menyendiri ya. Kalau orang Jawa lebih identik ke bertapa atau bersemedi atau melakukan ritual atau berpuasa di tempat ini. Nah, di Gua Wejangan yang satunya ini, nah ini Gua Wejangan ini juga bekas ada orang ya, yang ini bisa kita lihat ada suatu kain atau plastik yang digunakan untuk alas duduk, sehingga kemungkinan tempat ini juga masih sering dikunjungi oleh beberapa orang yang mengetahui lokasi ini. Jadi inilah situasi dan kondisi di Gua Wejangan, kurang lebih seperti ini. Oke, setelah kita explore gua ini, kita akan coba kembali untuk melanjutkan perjalanan ke pos 4. Oke, setelah dari goa, kemudian tidak jauh kita akan menemukan satu ruangan ya, suatu ruangan di kanan jalan yang berbentuk seperti gubuk atau berbentuk seperti Alhamdulillah, kali ini kita sudah mendekati area pos 4. Memang jalurnya sangat curam, sangat jauh, sehingga memang sangat menguras tenaga untuk bisa sampai ke pos 4 ini. Namun ya, meski begitu, meski lokasi yang cukup tinggi dan cukup jauh, banyak juga orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang mungkin berumur 50 tahun ke atas ini mengunjungi lokasi Eyang Semar atau situs Eyang Semar ini.
Karena apa? Mungkin bagi mereka ya tempat ini menjadi tempat yang sakral atau tempat yang penting bagi mereka. Oke, kita sudah sampai di gubuk di area situs Eyang Semar. Kita akan coba istirahat di gubuk ini dan nantinya kita akan explore situs Eyang Semar. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, jangan skip video kalian. Kita akan langsung explore area lokasi di situs Eyang Semar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Saat ini kami sedang berada di area situs Eyang Semar, letaknya di Gunung Arjuno. Oke, setelah beberapa situs kami lewati, yang pertama di situs Gua Antobogo, kemudian kita ke situs 2 Tampuono, dan juga merekam beberapa situs yang tadi sudah kita lihat bersama, yakni ada Dewi Kunti, ada Eyang Sekutrem, dan juga ada Resi Abioso. Nah, untuk mengetahui sejarah daripada tempat-tempat itu, mungkin nanti kita akan coba untuk mengungkap atau mencari kabar informasi dari sisi gaib. Karena apa? Mungkin bila kita tanya pada orang-orang yang tinggal di sini, jawaban mereka pasti ini adalah tempat petilasan, Mas ya. Karena tadi kita sempat berkomunikasi, bertanya dengan sosok-sosok tokoh-tokoh ya, orang-orang yang sudah berdiam di tempat ini ataupun orang-orang yang berkunjung ke tempat ini. Jawaban mereka memberikan bahwa tempat-tempat tadi adalah petilasan ya, petilasan itu seolah-olah sosok-sosok yang dijuluki atau memiliki nama yang tadi kami sebutkan, Dewi Kunti, kemudian Antobogo, kemudian Eyang Sekutrem pernah menepati atau berdiam di lokasi itu. Nah, memang hal seperti itu sudah wajar di tanah Jawa ini ya, karena banyak sekali penamaan baru ya, banyak batu-batu yang dirasa mirip candi kemudian dinamakan apa, diberikan petilasan apa, bahkan tidak banyak mereka mendapatkan petunjuk dari wangsit atau dari ilham, dari mimpi ataupun dari angan-angan mereka. Kemudian menamakan lokasi tadi menjadi sesuai apa yang mereka dapatkan dari wangsit atau ilham itu tadi. Nah, oleh sebab itu kami dari tim Suryo Jati ingin mencoba menggali informasi dan juga berusaha untuk memberikan informasi yang
bisa kami gali nantinya, dan semoga informasi ini yang akan kami sampaikan ini informasi yang cukup akurat, benar, dan juga realistis ya, tidak berasal daripada wangsit ataupun halusinasi. Namun memang dari bidang yang kami dalami ini, seperti biasa kami akan menggali informasi daripada tokoh-tokoh gaib ya, yang memang mendiami di tempat ini. Namun tokoh-tokoh itu yang kami rasa tokoh yang cukup baik, dan tokoh yang mungkin nanti ada yang muslim juga, karena beberapa di tempat ini saya ketahui itu ada yang sudah muslim. Nah, tadi kami juga ada sedikit halangan, ada dua sosok yang memang mencoba menghalangi kami ya. Tapi nanti akan kami ceritakan ya lebih lanjutnya, karena ini kami juga baru selesai naik, kami baru istirahat, jadi kondisi pakaian, kondisi muka ya seperti ini, kusam-kusam kotor ya. Cuman itu saja mungkin informasi yang kami sampaikan untuk saat ini. Lebih lanjutnya nantikan lebih lanjut di Suryo Jati.